nanti kalau di meeting untuk ini. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi oh belum wabarakatuh. lengkap, kurang satu, kurang dua, Ibu Guru dan Ibu Guru Pamong dan Ibu Khalifah. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan lagi. Tadi ada Ya, kekhawatiran dari Ibu Rain kalau ini pemantapan. Jadi bagaimana untuk pelaksanaan ini? Yaitu memang harus dikomunikasikan. Sudah dari awal saya menerjunkan. Ini yang diperlukan adalah 6 kesempatan mengajar kan gitu ya. Satu latihan terbimbing. Nah, yang diutamakan ini nanti adalah latihan yang berikutnya independen kaitannya dengan kolaboratif research, action research. Nah, kolaboratif action research itu dilakukan dengan cara memilih dulu inovasi apa yang diperlukan oleh sekolah, kaitannya kelas, kaitannya dengan kemarin yang sudah dilakukan observasi, sudah dilakukan kegiatan terbimbing ya kan. Nah, lalu iya. inovasinya dulu apa. Nah, kolaborasinya di mana bagian kolaborasi? Misalnya di Ibu Ren yang praktek pertama untuk sebuah langkah inovasi apa yang diajarkan di kelas. Yang lain kan mengamati ya. Nah, masing-masing ini mengamati lalu kita diskusi bareng ya, termasuk saya juga akan ikut. Eh, di situ sebaiknya tindak lanjutnya apa dari pengalaman Ibu Ren. Masing-masing akan mengadaptasi itu tindak lanjut untuk kelasnya masing-masing. Nah, itu namanya collaborative research. Terus inovasi ini akan dibawa di kelasnya Ibu Putri misalnya ya, Ibu Putri praktek. Kita semua akan melihat dan tindak lanjutnya itu kita akan lihat dari pengalaman Ibu Ren di implementasi di kelasnya Ibu Putri seperti apa. Nah, di situ kita akan setelah selesai akan melakukan ini lagi refleksi di mana tadi itu dari A sampai Z ya di refleksi. Ada kelebihan dan kekurangannya, lalu tindak lanjutnya apa. Begitu seterusnya siklus berjalan. Gitu. Nah, satu siklus idealnya itu 2 meeting, maksudnya 1 unit selesai. Jadi kalau orang mengajar bahasa Inggris biasanya nggak cukup 1 pertemuan. Biasanya untuk 4 skill itu dan beberapa komponen bahasa, maka memerlukan sekitar 2 pertemuan gitu. Kalau 1 pertemuan mungkin akan pindah lagi gitu ya, pindah unit, pindah topik gitu ya, pindah skill, pindah semuanya gitu. Biasanya itu seperti itu. Nah, kalau kenyataannya memang begitu, boleh silakan, nggak apa-apa. 1 pertemuan itu sudah everything is there gitu, sudah boleh direfleksi gitu. Memang setiap 1 pertemuan boleh direfleksi. Jadi intinya, panjenengan semua memerlukan 5 siklus, 5 putaran, di mana setiap putarannya itu melahirkan refleksi. Yang refleksi ini akan diteruskan dengan langkah-langkah tindak lanjut untuk siklus yang berikutnya. Seperti itu. Paham nggih? Kalau gambarannya Iya, seperti ini, kekhawatiran Bu Rin mungkin ya, karena ini kelas 9 yang diberikan oleh sekolah, kita antisipasi seadanya ya. Jadi apapun yang ada di sana, kita coba untuk bijaksanai. Misalnya kita diminta untuk memberikan pendalaman apa ya, Ibu memberikan materi itu, tapi tidak dengan gaya bimbingan belajar yang mengerjakan soal-soal saja, tapi tetap menggunakan langkah inovasi itu, gitu ya, Bu Ren. Kan masuklah ke situ, pemantapan bukan kejar-kejaran, tidak. Di pemantapan materi itu, hanya pendekatannya saja Bu yang berbeda. Kalau di bimbingan belajar mungkin akan dilakukan itu, apa mengerjakan soal-soal sehingga lari-lari ya itu ya. Nah, iya. harapannya dalam siklus ini harus ada ini apa mutual interaction antara panjenengan dengan guru supaya paham bahwa kami tidak bisa melakukan cara itu, tapi approach kami adalah approach lesson study. Dan di situ holistic comprehensive, kita akan mendekati siswa sebagai center atau pusat pembelajaran. Bukan kita memberikan info lalu mereka akan dapat jawaban benarnya, cara menjawab dengan benar seperti yang di dalam bimbingan belajar, tapi mereka harus bisa tetap untuk melangkah pada target pembelajaran yaitu komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi inovasinya sekarang yang ingin saya set sekarang ini, sebelum masuk pada siklus sudah harus jelas dulu siapa akan melakukan inovasi apa, di mana, terus berapa putaran kayak gitu. Mungkin tema nggak harus sama inovasinya, boleh berbeda mungkin. Jadi 2 orang akan atau 3 orang dan 2 orang split gitu. Jadi ini akan mengobservasi siapa ini dengan siapa gitu bisa gitu.
Nggak lima-limanya jadi satu, nanti terlalu tergantung. Misalnya siapa yang jamnya bareng, nah itu otomatis kalau bareng mulainya, ini inovasinya mungkin ya mungkin sama, mungkin berbeda. Silakan, panjenengan semua boleh memilih. Hmm. Mem, saya tanya, kan itu kan ada 5 siklus. Nah, satu siklus misalnya saya mau menerapkan metode ini, itu kan ya, Mem. Misalnya X sudah ya, Oke. X ya. Sudah menemukan. Berarti kalau satu siklus berarti harus ada satu metode itu harus dijalankan dalam 5 siklus atau boleh satu metode untuk 2 siklus saja, Mem? Itu dia modelnya seperti ini, X inovasi ya, yang saya sebut sebagai inovasi ya. Itu boleh metode, boleh media, boleh apa yang Oke. dulu kita kerjakan itu ya. Hmm. It can be medium only, it can be langkah mengajar saja, bisa jadi juga pendekatan. Approach. Kalau approach berarti keseluruhan ya, langkah belajar mengajarnya ya. Ya, kemudian memilih X approach, problem based misalnya. Ya. Masuklah dengan problem based. Ibu Putri akan ikut itu juga dengan Ibu Gresta, atau yang lainnya juga mau ikut itu. Silakan, nanti di situ selesainya melakukan itu, maka berlima akan diskusi. Tadi itu positif negatifnya apa, lalu tindak lanjutnya apa. Maka yang berikutnya akan melakukan tindak lanjut itu di kelasnya masing-masing. Nah, pikiran saya itu kalau yang 4 nganggur. Tapi kalau ini bisa jadi sekian orang bareng kan ya? Ya, Mem. Ya, bisa 3 orang bareng bisa. Maka 3 orang itu berangkat dari titik yang sama. Nah, siapa yang mau ngamati siapa kan gitu. Kalau 3 orang berarti yang 1 orang nggak ada yang ngamati. Nah, itu yang ngamati mungkin guru pamong atau saya gitu ya. Nah, yang lain membantu untuk melihat yang lainnya lagi gitu. Jadi harus ada yang observasi dari 5 ini berlima ini. Nah, itu untuk dipikirkan setelahnya dibawa ke grup lesson study ini gitu. Tindak lanjutnya apa? Rin akan melakukan apa berikutnya? Bu Putri akan melakukan apa berikutnya untuk kelas yang sama menggunakan metode yang sama. Kelas yang berbeda menggunakan metode yang sama. Gitu. Paham ya maksudnya? Enggak, Mem. Sama. Ya, gitu. Berarti termasuk RPP-nya nggak apa-apa semuanya sama. Misalnya saya dengan Mbak Putri sama seperti itu. Kan kalau kelasnya kan levelnya sama, otomatis kan melakukan hal yang sama. Nanti ada perbedaannya di mana? Itu tadi. Kalau titik awalnya pasti akan sama persis karena apa? Bareng, kebetulan bareng kelas paralel. Kalau nggak bareng ya jangan dipaksa sama persis kan pasti akan berbeda ya kan. Berikutnya berarti sudah ada perubahan-perubahan langkah, perubahan media, perubahan pendekatannya, bukan pendekatan secara umum, tapi step-stepnya mungkin yang berubah. Di bagian, misalnya problem based, di bagian awal observasi masalah itu, pengenalan masalah itu mungkin ada pendekatan yang berbeda, ada langkah yang berbeda. Gitu, jadi langkah yang sangat kecil-kecil itu sudah dianggap sebuah perubahan, sebuah revisi. Ya. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi yang Ibu Krista khawatirkan, mungkin nggak perlu dikhawatirkan, ini bedanya adalah panjenengan harus mengkonsolidasi dengan teman-temannya yang lain. Kalau biasanya kan sendirian, direfleksi sendiri, dilaporkan sendiri. Nah, kali ini konsolidasi dengan grup. Syukur kalau berlima jadi satu. Oh ini punya saya. Oh kalau gitu punya saya gini kan, saya gitu kan diapakan. Nah, itu kelihatan, itunya di highlight nanti bedanya dari waktu ke waktu. Karena pada akhirnya nanti panjenengan kan menghasilkan karya tulis, artikel dari siklus itu. Karena siswa kan hasilnya berbeda-beda dari kelas ke kelas ya kan? Betul. Ya, dan boleh dipegang ini ya di dalam Ascent Research itu nggak harus berubah drastis seperti apa. Perubahan boleh pada sikap, perilaku, motivasi. Jadi boleh 3-3-nya diambil ya. Boleh dari SEL-nya, social emotional skill-nya boleh dilihat dari afektifnya, psikomotornya, kognitifnya. Jadi dari aspek yang mana silakan. Jadi manfaatkan dengan baik. Jadi kalau nggak bisa melihat kognitifnya kan bisa melihat dari sisi afektif. Dari afektif yang nggak bisa, lihat aja dari sisi SEL-nya. Kan panjenengan sudah ngerti SEL, jadi boleh dimasukkan sekalian di sana sebagai assessment, sebagai lembar observasi. Ya. Gimana bisa ada kebayang akan melakukan apa? Nah ini daftarnya yang ingin saya khawatir, sungguh khawatir itu adalah apa dalam 2 minggu ini belum diberi kesempatan mengajar ya di sana ya? Dari kami bertiga sudah, Mem. Sudah, maksudnya sudah mengajar? Mengajar terbimbing.
Iya, itu kan terbimbing. Kalau terbimbing kan baru akan dipakai semacam observasi gitu ya. Iya. Sebagai tolok ukur untuk Anda menentukan inovasi apa yang akan diimplementasikan di dalam lesson study ini, kan gitu. Nah, yang dua Iya. kan belum. Nah, itu. Saya Yang belum, tiga, Mem. yang tiga ini berarti sekarang sudah harus menentukan siapa aja yang sudah kita catat. Gresta, Ilma, dan Rain. Resta, Ilma Ilma dan dan Rain. Rain. Ilma dan Ren sudah terbimbing ya. Ya. Kapan itu, Bu? Dilaks Terbimbing itu kapan? dilaksanakannya Sebelum tanggal leb- 21 dan 22. Tiga itu pada tanggal yang sama. Iya kan jadwal kami bertiga kebetulan Selasa Berarti ada yang Rabu. bareng ya? Ada yang bareng itu? Iya, jamnya ada yang bareng tapi beda kelas. Iya. Enggak bareng. Enggak bareng. Enggak, Aku enggak. lupa. Oh, Nggak enggak bareng, ya. Mem. Enggak, Kita kaget ber- dikit. Kalau nggak bareng kan bisa observasi nanti itu maksud saya. Oke. Nah, Iya. berdasar Oh ini, iya. Oh iya, enggak bareng kok, Mem. Kami bertiga ini selalu kan bersama, selalu saling menemani. diobservasi oleh guru Pamong ya. Kan guru Pamong Iya. memberikan itu sudah diupload apa belum? Apa itu, Mem? Kan ketika memberikan observasi terbimbing ada Laporan catatan-catatan itu diupload ya. Maksudnya yang upload mahasiswa. Oh iya, Mem. Formnya diupload. yang observasi terbimbing, Mem. Iya, itu ada laporannya. Nah, itu diupload karena guru Pamong kan nggak ada tempatnya ya di online-nya. Ya, di Iya. evaluasi online tuh guru Pamong nggak ada tempatnya. Kalau catatannya nggak masuk ke sana kan nggak bisa diakses. Catatan beliau, Anda yang minta, Anda yang masukkan di masing-masing. Kalau punya Ibu Ilma, ya dimasukkan di dalam punya Ibu Ilma, gitu catatannya apa ada di beliau gitu ya. Di-upload saja apa adanya di sana ya. Sehingga ada kegiatannya bergerak. Nah, yang dua ini terus bagaimana? Ibu Putri dan Ibu Khalifah. Rita. Nah, gini, berarti yang tiga kan sudah fix, sudah akan masuk pada inovasi. Nah, Ibu sudah merencanakan apa? Itu maksud saya. Mem, Hari ini Mem, saya boleh tanya. nggak Kan boleh nyanyi dulu. Mem, sejujurnya kan saya sedikit bingung ya mengenai PTK ini, apalagi mengenai inovasi. Mungkin Mem Arin ada contoh-contoh inovasi yang bisa, maksudnya biar saya terpikirkan, oh iya bagus nih gitu, Mem. Di PBL, BJBL. Oh, PBL, BJBL yang diminta oleh Menteri sekarang. Oh, sama penerapan SEL itu juga ya, Mem? SEL, BBL, BJBL, Multicultural Education, Socio-Cultural Education, Multicultural Education, SEL dimasukkan dalam pembelajaran terintegrasi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Oh, oke. Nah, gitu, tinggal pilih. Mau problem base-nya apa, project base. Ini kan pemantapan malah enak. Kan anak-anaknya sudah project base ya, Mem? Iya, project base ya silakan mau projectnya apa, terus targetnya apa, nah semua harus lucu masalahnya. Bertiga atau berlima ini harus lucu. Oh, terus juga penerapan CPD ya, Mem ya? Kenapa? Penerapan CPD, CPD. ya, CPD, Socio-Cultural Education itu SEL. Silahkan pilih salah satu, jangan bareng-bareng. Iya. Oke. Pilih salah satu aja. Yang sekiranya gampang tapi berkesan. Bisa masuk, tapi itu berkesan dan berbeda, memberi dampak yang akan akan kelihatan. Dampaknya itu akan nampak. Tapi ingat kalau ini ya, kolaborasi itu artinya tadi itu ya Ibu Resta. Nah, inovasi artinya memasukkan sesuatu yang memang belum dilakukan oleh sekolahan. Saya yakin PBL, PJBL itu belum benar-benar masuk di sekolah-sekolah. Karena saat ini guru-guru belum bisa membuat senario. Jadi PBL itu intinya adalah pada senario problem, dan problem itu belum pernah dibikin senarionya. Saya sudah memberikan sekian buku kan ya dulu ya. Nah, itu coba dibuka di bagian contohnya saja langsung, jangan dibaca dari chapter 1. Langsung saja pada contoh. Nah, di sana ada problem. Terus sekarang di YouTube juga sudah banyak guru-guru membuat yang problem. Jadi senario, ada senario masalah, senario project. Itu berawalnya dari sana. Nah, di kegiatan mengajar yang di UKIN itu kebanyakan guru-guru belum menggunakan
itu belum menggunakan skenario dari problem, jadi belum dilaksanakan dengan benar untuk project based dan problem based learning. Gitu. Nah, nanti konsultasi bisa chat atau bisa Zoom lagi khusus yang misalnya sudah menentukan, Mem ini mau project based. Nah, khusus pertemuan kita akan membahas itu saja. Iya, Mem, Dengan Zoom contohnya aja, dan Mem. segala Zoom aja ya nanti. Tapi itu kalau sudah jelas panjenengan mau ngajar kelas berapa, topiknya apa, jadi lebih mudah. Kalau ngawang kan proyeknya untuk anak kelas berapa, untuk topik apa, mereka sudah pernah belajar apa. Nah, itu perlu data tentang siapa mereka, who they are, and then what project is going to be suitable for them, and then how difficult is it going to be for the students kan gitu. Jadi intinya project adalah project real life project. Real life, authentic project, authentic problem. Jadi problemnya bukan problem bahasa Inggris, problemnya adalah real life problem yang nanti diselesaikan dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nanti Mem. bisa Zoom lagi kapan, karena kalau sekarang saya sudah terlalu too late gitu ya untuk Iya. dari pagi saya 6.30. Iya. Iya, mungkin dari kita berlima tuh berarti beda-beda ya, Mem ya, ininya. Harapannya sama kan? Karena kolaborasi ya. Sama, kolaborasi soalnya. Sama, nanti yang beda adalah Oh, di bagian kecil-kecilnya. oke. Ya udah. Berarti Kan kami levelnya berdiskusi. sama-sama Iya, kelas ya, Mem. 9. Mau ada jreng 5 princess datang ke sebuah sekolah memberikan pencerahan gitu. Nah, sampai di sana memberikan langkah-langkah tertentu yang itu tidak biasa dilakukan di sekolah, tapi itu cukup memberikan inspirasi ke siswa. Intinya itu. Nah, apanya nanti yang berbeda ketika sudah saling observasi? Nah, Ibu Elma mengobservasi Ibu Krista. Oh, tadi kurangnya di sini, di sono, di sini, dan bagusnya di sini-sini. Nah, bagusnya diimplementasikan, nah kurangnya itu di-highlight. Oh, ini loh, lesson plan berbeda kan antara Ibu Elma dan Ibu Krista. Disitulah yang disebut dengan kolaborasi. Itu salah satu sisi ya. Yang berikutnya nanti adalah tentang evaluasinya, asesmennya ya. Semuanya itu dilakukan secara kolaboratif bersama. Gitu. Oke, kebayang? Berarti kami saling merefleksi ya, Mem ya? Iya, saling. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau jamnya sama, kan pasti akan nggak nonton kan? Artinya Enggak, Mem, bareng. ternyata beda. Ya, kalau beda enak, tinggal datang aja masing-masing mencatat untuk kondisi kelasnya masing-masing. Karena misalnya nih, saya mengobservasi Kresta, Ibu Krista punya kondisi kelas berbeda. Saya kan punya bayangan kelas saya berbeda juga. Nah, maka refleksi saya kan akan diadaptasi. Kekurangan dan kelebihan yang muncul itu akan diadaptasi untuk langkah tindak lanjut saya sesuai dengan konteks pembelajaran yang saya hadapi. Nah, itu akan berbeda dari langkah yang akan diambil Ibu Elma di kelasnya Ibu Elma, atau Ibu Ren akan ngambil di kelas Ibu Ren gitu. Jadi langkahnya nanti akan sedikit berbeda. Sama juga nggak apa-apa, tapi itu hasil dari refleksi setelah melihat teman sejawat melakukan itu, implementasi inovasi tersebut gitu ya. Ya, Mem. Kalau mau sama, mau berbeda gimana, Mem? Nggak apa-apa, misalnya PBL, maksudnya biar nggak terlalu sulit gitu ya. Iya. Iya, sama PBL, aja, Mem. ya, PBL tapi diselipi dengan integrasi SEL di selama proses, kan boleh Iya, gitu. iya. Jadi akan berbeda panjenengan ketika melaporkan artikelnya, kan akan berbeda. Masyarakatnya memang berbeda, partisipannya berbeda, siswanya berbeda. Tapi kan nanti Mem. akan sama persis dong, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi masukkanlah, mungkin masukkan rutin, SEL rutin, ada yang masukkan SEL terintegrasi, ada yang masukkan assessment di sana. Berbeda, CBD. jadi ada perbedaan. Ya, ada yang masukin CBD, silakan. Atau filosofinya Ki Hajar Dewantoro masukkan, boleh. Oh iya, itu lebih gampang malahan. Ya, silakan. Tapi ini dalam ini gitu. Ki Hajar Dewantoro dalam problem based learning misalnya. Ki Hajar Dewantoro yang mana gitu. Kan ada 3 nih yang Ya. Ngarso. Ngarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tepuri Handayani. Wow. Nah, panjenengan ambil yang tengah, yang kreativitas misalnya. Kan ini judulnya project based. Katanya project based ini untuk memicu kreativitas, maka ambil yang tengah dari Ki Hajar Dewantoro. Jireng, Ki Hajar Dewantoro, implementing Ki Hajar Dewantoro
in problem based project based learning gitu ya. Judulnya menarik nggak? Menarik. Iya, menarik. Menarik, Iya. Mem. Menarik, Ya. menarik. Atau yang paling gampang sistem Among, Mem. Ya Ya, silakan. Ya bukan nyari yang gampang ya gitu. Kreativitas kayak gitu kan. Abad 21 kan creativity kan nanti situasinya muridnya abad 21 Hmm. yang datang menjemput aku datang. Uh, creativity, apalagi komunikasi, ya kan? Iya, Project Mem. based bisa communication bisa, kreativitasnya bisa, segala hal yang ada ciri abad 21 harus muncul di dalam profil pelajar Pancasila. ya gitu. Oke? Ada gambaran sekarang untuk lesson Iya, iya, study-nya Mem. apa? Iya, Mem. setidaknya lebih ini, Mem, lebih Lebih ada terarah, lebih ada gambaran. Oke. Nah, Anda ini Dewi-Dewi yang akan terjun ke SMP 1 mengajar bahasa Inggris dengan memberikan pencerahan melalui ya benar-benar pendidikan edukasi yang mengutamakan siswa gitu loh. Jadi kita nggak berorientasi pada kita enaknya piye gitu. Aku nyari jalan yang paling paling mudah untuk saya implementasikan di kelas, bukan jalan yang untuk membuat siswa pintar gitu. Tapi ya mudah bagi Anda juga mudah bagi siswa gitu ya. Jadi yang nggak berbelit-belit, cukup sederhana, ya Dewantoro, tapi kaitannya dengan problem based learning dan kaitannya dengan social emotional skill misalnya. Nah itu kan menarik. Satu aja, jangan semuanya campur-campur. Ambil salah satu. Mau ambil Terus juga CPD ya CPD. tentang tes diagnostik itu kan juga nggak pernah dilakukan di sekolah. Kalau tes kan dia tes, nanti tes diagnostik untuk apa? Untuk namanya diagnose. Take assessment. Diagnose. Ya, karena namanya diagnose. Diagnose itu dilakukan ketika pertama mestinya. Iya kan? Waktu PPL 1 Iya. saya melakukan itu, cuma PPL 2 kemarin enggak. Ya kan diagnosis itu kan dilakukan sebelum melakukan pembelajaran toh. Iya, sebelum Iya, melakukan Ketemu pembelajaran. penyakitnya apa, lah dengan melakukan ini implementasi. Sekarang PTK-nya ini implementasi untuk menyembuhkan dari Oh hasil iya, iya. diagnosis. Hasil dari diagnostiknya. Oh iya, 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 iya. Lain, Iya, jadi iya. berbeda ya. Iya, iya, Jadi oke, Mem. diagnostic test itu akan mungkin di seminar Anda boleh menggunakan diagnostic test atau assessment sebagai topik untuk seminarnya mungkin ya, kaitannya dengan apa gitu. Nah, tapi kali ini setelah dapat hasil dari diagnostic test kan ketahuan yang mana yang mau diperbaiki. Nah, itu yang cara memperbaikinya itu inovasinya itu yang akan menjadi action-nya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Lebih cerah, Mem. Alhamdulillah. Belum, Mem. Alhamdulillah. Ibu Fitri gimana? Boten, Mem. Mbak Putri full berat. Oh, sakit Boten, ya, Mem. Pak. Kasihan. Wah, ini Mbak harus Ilma anu juga nih. sakit, Mem. Iya, tadi Hah? muntah-muntah di Banyak sekolah. Mbak yang Ilma sakit, sakit. Mem. Memang ini sakit ini. Ini pucat sekali, bukan layar ya, bukan efek layar, bukan. Ah, ini awas dehidrasi ya, kalian pada Iya, itu dehidrasi. dokter. Memarin sehat. Oh. Alhamdulillah. Sama juga. Ya gimana ini? Cerah, cukup cerah? Ya, Nanti cukup ketemu Lumayan, cerah, Mem. Iya. Besok Jadi, bisa ya. berdiskusi. nanti kami tinggal diskusi dulu ya, bagaimana silakan gitu, Mem. diskusi dulu karena nggak bisa buru-buru ini. Jadi silakan diskusi dulu, baru kita set siapa mengerjakan apa dan sebagainya. Kalau menurut saya sih karena kelasnya levelnya sama, terus rencananya mau memantapkan mereka pada titik tertentu kan gitu ya. Moga silakan kalau mau didiagnostik tes dulu, jadi ketemu apa hasilnya, difficulties-nya. Kalau nggak didiagnostik tes, ya minta ibu gurunya aja, data-data dari gurunya dianalisis dulu. Karena data itu kan diperlukan untuk nanti menulis artikelnya bergerak dari mana gitu loh. Action ini diambil karena apa, itu harus berdasar data yang ada di situ, yang sudah disaring dan dijaring oleh guru dari siswa tersebut gitu. Nah, berikutnya tadi itu inovasinya, you are going to combine adapting project based learning, problem based learning, apapun approach-nya itu yang super student center itu ceritanya ya, super student center. Karena ini pemantapan kan gitu ya, super student center ditambah dengan apa-apa supaya sedikit berbeda antara guru satu dan guru yang lain gitu ya. Oke? Yes, Mem. Oke. Ya, nanti
begitu sudah ditetapkan, misalnya problem based atau project based, terus kelasnya mana, nah kalau jelas kelasnya, posisinya kira-kira gimana, saya akan bisa membantu untuk memberikan contoh, ini diberi apa ya, gitu, problem kayak apa, senarionya seperti apa. Karena itu berangkat dari senario. Oke? Oke, Mem. Ya, sudah cukup ya Bu Ilma. Ini pada Iya, saat biar Mem. bisa. Oke, Bu Rin, oke ya. Oke. Silakan yang merekam nanti diberikannya ke admin ya. Oke, thank you very much and let me know when you are going to be ready for that. Oke. Sebelum Alright. praktek independen, sebelum mestinya ya. Iya, Oke. Mem. Iya, Oke. mungkin itu sih yang bagus, diagnostik tes dulu kan itu sesuai juga sama prinsip pengajaran dan asesmen 2 apa Ya, boleh, yang silakan. yang harus ada ya, diagnostik Iya, tes itu. itu kan Kan bisa masih untuk data. kan masih Untuk- belum terlambat kan, Mem? Kan masih belum ya, Mem? Belum. Kan Anda belum melakukan itu, independent teaching-nya itu yang penting. Yes. Oke, thank you. Oke, Mem. Thank you so much. Thank you juga, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma segera sembuh ya. Jangan sampai ini, Ibu Putri, jus ya, ngejus, minum Iya, jus Mbak. yang Mbak Putri, banyak.